kami akan mempresentasikan desain pada mata kuliah riset akuntansi. Perkenalkan, nama saya Clarence Karissa dan teman saya, Angelica Ellen Milenia. Kami mengangkat judul analisis pengaruh leverage, financial distress, dan firm size terhadap accounting conservatism pada sektor industri barang konsumsi di Bursa Efek Indonesia. Yang pertama, kami akan membahas mengenai latar belakang penelitian. Keandalan laporan keuangan menunjukkan kemampuan perusahaan untuk menyajikan laporan yang dapat dipercaya. Keandalan laporan keuangan saat ini sudah mulai diragukan akibat dari beberapa kasus yang dilakukan oleh beberapa perusahaan dalam menyajikan laporan keuangan yang merugikan pihak eksternal, misalnya skandal kimia farma. Terjadinya beberapa skandal dalam laporan keuangan disebabkan oleh kekurang hati-hatian dalam menyajikan laporan keuangan. Konservatisme akuntansi merupakan prinsip kehati-hatian yang telah dipilih oleh perusahaan untuk diterapkan dalam melaporkan keadaan ekonomi di masa mendatang yang penuh dengan ketidakpastian. Konservatisme membantu pengguna laporan keuangan seperti investor dengan menyajikan laba dan aktiva yang tidak overstate. Perusahaan tidak terburu-buru dalam mengakui aset, laba, dan pendapatan yang belum terjadi sampai kondisi benar-benar telah terrealisasi. Namun untuk kerugian, biaya, dan hutang yang kemungkinan terjadi akan segera diakui. Yang kedua, permasalahan. Berdasarkan uraian latar belakang penelitian yang telah dikemukakan, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut. Yang pertama, apakah terdapat pengaruh leverage terhadap accounting conservatism pada perusahaan industri barang konsumsi di Bursa Efek Indonesia? Yang kedua, apakah terdapat pengaruh financial distress terhadap accounting conservatism pada perusahaan industri barang konsumsi di Bursa Efek Indonesia? Serta yang ketiga, apakah terdapat pengaruh firm size terhadap accounting conservatism pada perusahaan industri barang konsumsi di Bursa Efek Indonesia? Yang ketiga, pembatasan masalah. Untuk menghindari pelebaran masalah terhadap tujuan penulisan, maka penulis membatasi masalah pada yang pertama, pengukuran leverage diukur dengan menggunakan proxy total debt to equity atau DER. Kemudian pengukuran financial distress diukur dengan menggunakan Altman Z-score, serta pengukuran firm size diukur dengan menggunakan logaritma natural. Yang kedua, data perusahaan yang digunakan untuk kepentingan analisis adalah data laporan keuangan auditan, laporan tahunan atau annual report di Bursa Efek Indonesia atau BEI dari tahun 2014 hingga tahun 2018. Yang keempat, tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk mengetahui pengaruh dari leverage terhadap accounting conservatism pada perusahaan industri barang konsumsi di Bursa Efek Indonesia. Kemudian yang kedua, untuk mengetahui pengaruh dari financial distress terhadap accounting conservatism pada perusahaan industri barang konsumsi di Bursa Efek Indonesia. Kemudian yang ketiga adalah untuk mengetahui pengaruh dari firm size terhadap accounting conservatism pada perusahaan industri barang konsumsi di Bursa Efek Indonesia. Yang kelima, manfaat penelitian. Yang pertama, bagi penulis. Dengan dilakukannya penelitian ini, diharapkan penulis dapat menerapkan ilmu yang diperoleh selama mengikuti perkuliahan di Universitas Widya Dharma Pontianak, serta penulis juga dapat menambah wawasan, mengasah kemampuan, serta melatih diri untuk menganalisis suatu permasalahan secara ilmiah. Yang kedua, bagi pembaca. Penulis berharap dengan adanya penelitian ini dapat berguna sebagai referensi dan menambah wawasan serta pengetahuan kepada peneliti selanjutnya mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi accounting conservatism khususnya untuk variabel yang diteliti penulis. Yang keenam, kerangka pemikiran atau kajian teoritis. Menurut Harahap tahun 2015, menurut prinsip ini, apabila kita diharapkan untuk memilih di antara dua atau lebih prinsip atau teknik akuntansi yang sama-sama diterima, kita harus mengutamakan pilihan yang memberikan pengaruh keuntungan paling kecil pada equity pemilik. Prinsip konservatisme menggambarkan perusahaan menganut sikap pesimis karena perlakuannya yang lebih dulu mengakui kerugian daripada mengakui laba sebelum laba tersebut benar-benar terrealisasi. Pertimbangan risiko adalah hal yang wajar karena setiap perusahaan dapat mengalami kerugian. Laporan atas pengakuan kerugian sebelum kerugian terjadi adalah penerapan prinsip konservatisme terhadap perlakuan atas laporan keuangan yang dikeluarkan. Menurut Savitri tahun 2016, accounting conservatism merupakan reaksi yang berhati-hati
atas ketidakpastian yang ada serta harus dicerminkan dalam laporan keuangan agar nilai dan kenetralannya dapat diprediksi. Menurut Hardiansyah tahun 2013, salah satu faktor yang sangat menentukan tingkatan konservatisme dalam pelaporan keuangan suatu perusahaan adalah komitmen manajemen dan pihak internal perusahaan dalam memberikan informasi yang transparan, akurat, dan tidak menyesatkan bagi investornya. Proses penyusunan laporan keuangan harus dilaporkan secara benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Perusahaan harus berhati-hati dalam menentukan kebijakan. Perilaku kehati-hatian ini tercermin dalam penyajian data akuntansi yang relevan. Leverage merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana aset perusahaan dibiayai dengan hutang. Leverage diproksikan dengan Debt to Equity Ratio atau DER. Menurut Kashmir tahun 2018, Debt to Equity Ratio merupakan rasio yang digunakan untuk menilai hutang dengan ekuitas. Rasio ini dicari dengan cara membandingkan antara seluruh hutang, termasuk hutang lancar dengan seluruh ekuitas. Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Hardiansyah dan Daljono tahun 2013 dan Noviantari dan Ratnadi tahun 2015 menunjukkan bahwa leverage memiliki pengaruh negatif terhadap accounting conservatism. Leverage tinggi menggambarkan kondisi perusahaan tidak baik, sehingga akan membuat manajer meningkatkan laba agar kreditor dapat percaya untuk memberikan pinjaman, maka semakin tinggi rasio debt to equity ratio atau DER, semakin besar pula perusahaan akan menggunakan prosedur peningkatan laba dan laporan keuangan disajikan cenderung tidak konservatif atau optimis. Financial distress merupakan gejala awal akan terjadinya kebangkrutan, di mana perusahaan tidak mampu memenuhi kewajibannya yang bersifat jangka pendek, sehingga perusahaan akan mengalami kesulitan keuangan. Menurut Cao dan Xie tahun 2016, penyebab financial distress yaitu adanya manajemen yang memiliki kinerja yang buruk, strategi manajemen yang tidak tepat, rasio hutang yang tinggi, serta arus kas yang tidak memadai. Berdasarkan hasil penelitian terdahulu oleh Cao dan Xie tahun 2016, serta Rifandi dan Ariska tahun 2019, menunjukkan bahwa financial distress memiliki pengaruh yang negatif terhadap accounting conservatism. Firm size merupakan salah satu indikator untuk mengamati besar biaya politis yang harus ditanggung oleh perusahaan. Menurut Savitri tahun 2016, biaya politis adalah konflik antara manajer dan pemerintah di mana penagihan dilakukan oleh pemerintah secara paksa, seperti pengalihan kekayaan dari perusahaan kepada masyarakat sesuai dengan peraturan yang berlaku. Berdasarkan hasil penelitian terdahulu oleh Noviantari dan Ratnadi tahun 2015, serta Bergenio dan Pajuhi tahun 2013 menunjukkan bahwa firm size memiliki pengaruh yang positif terhadap accounting conservatism. Semakin besar perusahaan, maka biaya politis juga tinggi dan akan mengurangi laba perusahaan, sehingga perusahaan akan semakin menerapkan accounting conservatism untuk merendahkan biaya politis yang dipungut pemerintah. Berikut ini kami tampilkan gambar mengenai hubungan leverage, financial distress, dan firm size terhadap accounting conservatism, di mana X1 merupakan leverage, X2 financial distress, dan X3 firm size terhadap Y accounting conservatism. Yang ketujuh, hipotesis. Hipotesis yang pertama yaitu leverage berpengaruh negatif terhadap accounting conservatism. Hipotesis yang kedua, financial distress berpengaruh negatif terhadap accounting conservatism. Hipotesis yang ketiga, firm size berpengaruh positif terhadap accounting conservatism. Selanjutnya yang ke-8 mengenai metode penelitian. Pembahasan yang pertama yaitu bentuk penelitian. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian asosiatif dengan pendekatan hubungan kausal. Menurut Sujono tahun 2012, hubungan kausal adalah hubungan yang bersifat sebab akibat. Jadi, di sini ada variabel independen atau variabel yang mempengaruhi dan variabel dependen atau variabel yang dipengaruhi. Yang kedua, definisi operasional variabel dan pengukuran. A. Variabel leverage. Debt to equity ratio dihitung dengan menggunakan total hutang dibagi dengan ekuitas.
Yang B, variable financial distress, diukur dengan menggunakan Altman Bankruptcy Prediction Mode atau Z-score, di mana Z sama dengan 1,2x1 ditambah dengan 1,4x2 ditambah dengan 3,3x3 ditambah 0,6x4 ditambah 0,999x5, di mana X1 didapat dari modal kerja dibagi dengan total aktiva, X2 didapat dari laba ditahan dibagi dengan total aktiva, X3 didapat dari laba sebelum bunga dan pajak dibagi dengan total aktiva, X4 didapat dari harga pasar dari equity pemilik dibagi nilai buku total hutang, X5 didapat dari penjualan dibagi dengan total aktiva. Yang C, variable firm size diukur dengan logaritma natural dari total aset. Yang D, variable accounting conservatism diukur dengan besaran aktual, di mana conservatism sama dengan net income sebelum extraordinary item, dikurangkan depresiasi dan amortisasi, kemudian dikurangkan dengan cash flow dari kegiatan operasional. Yang ketiga, metode pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data. Teknik pengumpulan data. Laporan keuangan dari tahun 2014 hingga tahun 2018 yang diperoleh dari Bursa Efek Indonesia. Yang kedua, populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan sektor industri barang dan konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2014 hingga tahun 2018. Yang ketiga, sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah purposive sampling dengan kriteria perusahaan sektor industri barang konsumsi yang tercatat di Bursa Efek Indonesia dan perusahaan yang telah mempublikasikan laporan keuangan yang telah diaudit selama periode tahun 2014 hingga tahun 2018. Terakhir, yang keempat yaitu mengenai teknik analisis data. Yang pertama, analisis rasio mengenai statistik deskriptif, di mana statistik deskriptif sendiri adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan data yang telah terkumpul tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi. Yang kedua yaitu uji asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, serta uji autokorelasi. Apa sih pengertian dari uji normalitas, multikolinearitas, heteroskedastisitas, serta autokorelasi? Mari kita bahas satu persatu. Uji normalitas itu merupakan uji yang bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Yang berikutnya mengenai uji multikolinearitas yang bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antara variabel bebas atau independen. Yang berikutnya yaitu uji heteroskedastisitas yang bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Yang berikutnya mengenai analisis regresi berganda dengan persamaan Y sama dengan A ditambah B1X1 ditambah B2X2 ditambah B3X3 tambah 0, di mana keterangan Y merupakan variable accounting conservatism, A merupakan konstanta, B1, B2, B3 merupakan koefisien regresi, X1 merupakan leverage, S2 merupakan financial distress, X3 merupakan firm size, E merupakan error. Baik teman-teman, demikian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas waktu yang telah teman-teman luangkan untuk menonton video yang telah kami buat. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Thank you! Hello everyone, ladies and gentlemen. How are you today? We hope all of you are healthy. We have 7 steps to prevent the spread of COVID-19. First, wash your hands frequently. Second, avoid touching your eyes, nose, and mouth. Third, cover your cough using the band of your elbow or a tissue. Remember to maintain physical distancing. Fourth, avoid crowded places and close contact with anyone that has fever or cough. Fifth, stay at home if you feel unwell. 6. If you have a fever, cough, and difficulty breathing, seek medical care early, but call first. 7. Get information from trusted sources. And we have tips on looking after yourself for managing COVID-19 stress. So you have to connect with others,
Talk to people you trust about your concerns and how you are feeling. Make time to unwind. Use a few minutes of your day to do something you enjoy. Take care of your body. Meditate, eat well-balanced meals, take a deep breath. Aside from staying safe, stay healthy. Take a break from the news. Information overload can be upsetting. Make an effort to switch off your screens once in a while. And we are very salute for all frontliners. Thank you for your service and sacrifice during this difficult time. You are our heroes.